Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rindo, Prodi Sistem Informasi Universitas Ibrahimi. Saya akan mempresentasikan IP address dan subnetting. Pengertian alamat IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau protokol address adalah alamat protokol internet, alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Fungsi IP address adalah nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket atau data dikirim ke rumah perangkat yang tepat. Dengan kata lain, fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Nah, di sini sebagai gambar contoh fungsi IP address. Cara kerja IP address: pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet yang dijelaskan ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakseskan file yang dikirim kembali ke komputer Anda. Cara yang kedua, komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Dengan alamat ini masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Jenis-jenis IP address. Versi IP address menjadi dua, IPv4 dan IPv6, yaitu 1. IPv4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dengan 4 oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0-255. Kepanjangan IPv4 yaitu Internet Protocol version 4. Contoh IPv4 adalah seperti berikut. 192.168.131.246. 192.0.1.146. 301.102.103.104. Nomor 2, IPv6 adalah versi IP adalah yang lebih baru dari IPv4. Dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 karena variasi IPv4 yang kini mulai terbatas. Panjang IPv6 mencapai 128 bit, artinya pada sekitar 340 undecillion dalam kurung. Angka di belakang digit pertamanya ada 66. Alamat yang berbeda. IPv6 ditulis dengan rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf dipisahkan titik 2. Anda akan menjumpai huruf dari A sampai F. Contoh IPv6 adalah seperti berikut. 1.2001.2.3 FFE.29D38.2 FE75.2A95 A1C48.250 DF.26AB8 2
2001.2 ODB8 0DB8 sama titik 285 A3.200.200.28A2E titik 20770.27334. Yang ketiga 2001.DB8 titik 23333.2444 titik C titik D titik E titik F. IP address konsumen. IP address konsumen dibagi 4 jenis, yaitu 1. IP privat adalah digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP privat sendiri. Versi IP ini tersedia gratis untuk digunakan. 2. IP publik adalah digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan privat, IP address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet ISP. Yang ketiga, IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasannya keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah dimaksudkan untuk mempersulit para hacker mengakses antar muka jaringan. Yang keempat, IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis dengan rangkaian angka yang tepat dan tidak berganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Contohnya, perangkat seperti printer bersama harus memiliki static IP agar orang-orang di kantor bisa terhubung dengan mudah untuk menggunakannya. Nah, Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Contoh subnetting. Ini adalah contoh subnetting. Sebelum mengetahui cara untuk menghitung subnetting, ada 4 hal. 1. Jumlah subnet. 2 kali di mana X adalah banyaknya binari. 1 pada oktet terakhir subnet mask. 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Yang kedua, jumlah host per subnet. 2Y kurang 2 di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari kosong pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 garis 2 sama dengan 62 host. 3 blok subnet. 56 garis 192 nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. 4 host. Yang keempat, host dan broadcast yang valid. Mengetahui host dan broadcast yang valid memerlukan tabel dengan catatan host pertama adalah 1 angka
setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Tujuan subnetting. Ini tujuan subnetting untuk mengefisienkan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 Hz. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 garis 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau kecil untuk mengatasi masalah perbedaan network dengan topologi fisik jaringan. 1. Mengefisienkan alamat IP. Penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. 2. Mengurangi traffic jaringan. Subnetting memastikan bahwa traffic yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu agar dapat mengurangi keleletan. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meningkatkan keamanan jaringan dapat dilakukan dengan melakukan teknik subnetting. 4. Mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Subnetting dapat mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Ini fungsi-fungsi subnetting. Terima kasih. Mungkin itu yang kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.